Kenapa generasi kita banyak sampai ada yang lari, ada yang melayu, bahkan kasus perceraian dan sebagainya. Dasar hukum ini tidak bisa diimplementasi, bahkan hanya dianggap slogan belaka. Maka semua akan sia-sia. Jadi kita isi momen niki yang luar biasa niki dengan Dharma Wacana atau pesan Dharma nggih. Dari ujung situ ndak lihat kayaknya tiang di sini kayaknya dilihat nggih. Jadi saneka pertama jero mangku yang disucikan melalui samskara upacara penyucian Bapak PHDI Kelurahan Tandebura Gunung Sari yang tiang hormati, Bapak Ketua Adat beserta jajaran Kelurahan Tandebura dan Desa Gunung Sari yang tiang hormati, dan para sesepuh pinasepuh yang tiang hormati, ibu-ibu, dadong-dadong tiang, ya, nenek-nenek tiang, ya, adik-adik tiang, anak-anak siswa, dan para ugatra-ugatri yang sempat hadir, pemedak sami yang tiang hormati dan tiang banggakan. Puja puji pangastungkara, Om Swastiastu. Om Anobadrah Kertawayantu Wiswatah. Semoga pikiran yang baik, pikiran yang cerah datang dari segala arah. Jangan sampai di feodal ini ada pikirannya tidak cerah, harus cerah nggih. Supaya tidak sepet dan tidak sepel seperti ini ke. Jadi yang bawa HP tolong di silent agar tidak mengganggu. Kalau mendokumentasi tidak apa-apa. Baik umat sedharma, para ugatra-ugatri, sebelum tiang memberikan Dharma Wacana, tiang buka dengan lantunan mantra sloka. Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Maeswara, Guru Sasat Param Brahma, Tasmai Sri Gurayana Yanama Swaha. Ya Tuhan Brahman, dalam manifestasimu sebagai Dewa Brahma, Wisnu, Iswara Mahadewa, berikanlah anugerahmu kepada kami semua, kepada semua pemedak yang hadir dalam Teodalan Purnamo Sasih itu Awiganamastu. Umat sedharma yang berbahagia, dalam momen Teodalan Purnamo Sasih Kara ini memang merupakan sebuah tanggung jawab, sebuah kewajiban kita sebagai umat beragama dalam melakukan bakti marga kita ke hadapan ide Sang Hyang Widiwasa beserta manifestasinya. Begitu juga dengan hubungan-hubungan yang harmonis dengan sesama manusia, bahkan sesama alam lingkungan. Oke, umat sedharma, mungkin tiang tidak perkenalkan diri lagi karena semua sudah kenal tiang, sudah tahu. Tiang langsung saja ke tema. Pada kesempatan yang luar biasa ini, sambil lunas tirta wang supada, jero mangku nyiratin niko tirta, dan memberikan wija, tiang isi dengan wejangan Dharma. Jadi tiang mengangkat tema yaitu dasar hukum agama Hindu, ya, yaitu tahu dasar hukum agama Hindu? Dasar hukumnya Pancasarada. Sederhana tetapi banyak yang masih bingung dan mengimplementasinya masih juga rada-rada bingung. Nah, dalam konteks agama, semua agama itu pasti mempunyai serada. Serada itu adalah keyakinan. Kalau di umat lain itu namanya akidah. Di umat Hindu itu namanya serada. Serada itu keyakinan. Dengan culture budaya etnis Hindu Nusantara, dengan suku yang berbeda-beda, dengan naungan Hindu, nike
dasar hukumnya Pancasrada. Tidak bisa ditawar. Nah, kenapa generasi kita banyak sampai ada yang lari, ada yang melayu, bahkan kasus perceraian dan sebagainya. Dasar hukum ini tidak bisa diimplementasi, bahkan hanya dianggap slogan belaka. Maka semua akan sia-sia. Pertama, Pancasrada itu adalah panca berarti 5, serada artinya keyakinan. Yang pertama, Brahman. Meyakini adanya Brahman. Siapa itu Brahman? Tuhan itu sendiri. Dalam Weda disebut Brahman. Di Hindu etnis Bali, Ida Sang Hyang Widiwasa. Pertama, kita yakin adanya Brahman, adanya Ida Sang Hyang Widiwasa. Dengan keyakinan kita, maka pelaksanaan tatanan upakara yadnya apapun itu pasti kita laksanakan sesuai dengan kaidah sastra. Karena kita yakin pertama. Dari mana kita yakin? Karena kita berhutang nyawa sudah diciptakan, sudah reinkarnasi menjadi manusia dengan memiliki tri pramana yang kualitas paling sempurna, yaitu mempunyai idep pikiran. Di antara semua ciptaan Tuhan, manusia yang punya idep. Panglah bisa mempeminah, pang bisa menggunakan wiweke. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, bapak ibu yang bersuami istri dan sebagainya, sama istrinya saja tidak yakin yang sering dilihat. Sedangkan Tuhan yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, kita yakini. Ada apa ini? Sekarang 100% tidak kita yakin dengan istrinya, dengan suaminya, dengan pacarnya. Enggak kan? Sering dilihat. Yang barang dilihat saja belum tentu diyakini. Kenapa? Karena adanya rasa kurang percaya dan lain sebagainya. Sekarang dalam konteks Brahman, bisa enggak Tuhan itu tidak diyakini? Bisa. Bisa-bisa saja. Bagi yang mungkin sudah konslet. Kalau yang dia katakan manusia ciptaan Tuhan yang paling sempurna di antara semua ciptaan, namanya Tri Pramana, dari Eka Pramana, Dwi Pramana, dan Tri Pramana. Makanya dengan idaplah kita menggunakan jenana, menggunakan pengetahuan untuk menggali sastra-sastra Hindu, menggali ajaran-ajaran Hindu. Gitu. Harus yakin. Maka generasi kita, degradasi moral apa? Seradanya yang kurang. Yakin. Kalau dia yakin dan mengimplementasi ajaran Brahman, Sanatana Dharma, tidak mungkin dia akan meninggalkan ajaran Dharma itu. Itu pertama. Makanya jangan bangga. Itu senim lain sampunan. Niko dasar hukum kita beragama Hindu supaya sama-sama ditahu. Kedua, Atman. Meyakini adanya Atman. Atman adalah percikan terkecil dari Brahman. Masuk ke ciptaannya namanya Jiwatman, sumber hidup yang terkontaminasi oleh sifat-sifat manusia. Sifat ego, ahamkara, terbelenggu oleh avidya, kegelapan. Gitu. Maka manusia tidak bisa membohongi dirinya sendiri karena sang Suratma yang mencatat. Kengken je pejalannya tidak akan bisa dibohong. Inilah sang Suratma. Jadi yang tidak bahas terkait perjalanan konsep roh niko. Nah, makanya tadi sembah puyung pertama penyucian atma dalam diri. Atma niko yaitu Prama Atman Brahman, tetapi masuk ke badan manusia terkontaminasi oleh avidya tadi, sifat-sifat aku, ahamkara, ego. Makanya ya Tuhan, sucikanlah atma yang ada dalam diri hamba. Om atma tatu atma sudamam swaha. Penyucian atma demun.
pangbo siap rago pangbo bersih sekalo ni sekalo maro ning kena rago maro ngidang lanjut ke tahapan kedua ke Sangyang Siwa Aditi. Itu nggih. Semua punya makna. Kadang hal-hal yang sederhana yang sering kita lakukan kadang kita tidak tahu. Mula kita jangan beragama berdasarkan nah kita kengken nyin sing elo kengken jangan ya. Karena kita mempunyai pakem kerangka dasar daripada agama nika. Nggih, jangan dipakai sebuah mainan dan lain sebagainya. Berikut yang ketiga bagian dari Pancasrada yaitu apa? Yang ketiga, karman atau karma pala. Meyakini adanya hukum karma pala, hukum sebab akibat. Makanya kenapa kita dilahirkan di garasi kelahiran itu sesuai dengan hukum karma pala. Karma pala ini bukan hanya sebatas kita berbuat baik atau buruk, tetapi perlu disadari ada 3 pembagian daripada karma pala nika. Yang pertama ada namanya sancita karma pala. Sederhana. Sancita karma pala itu adalah hasil perbuatan kita terdahulu, nggih, waktu lahir terdahulu, nggih, belum habis dinikmati dan harus dinikmati di kehidupan kita saat ini. Perbuatan kita yang dulu ke baik atau buruknya nikah belum habis kita nikmati sehingga di kehidupan ini harus kita nikmati. Makanya kadang manusia sudah berusaha kenapa gagal, kenapa begini. Ingat, mungkin karma buruk kita terdahulu itu belum habis dan harus kita nikmati atau sebaliknya. Kok negak kene alo hasane anu mungkin karma baiknya terdahulu belum habis dinikmati nggih niki sancita karma pala sehingga harus dia nikmati. Niko. Kedua ada namanya prarabdha karma pala. Prarabdha karma pala ini adalah dibilang karma pala cicih atau instan. Tidak ada sisanya. Karma itu bisa kita nikmati karma pala itu di kehidupan saat ini. Nggih. Jani ngamplang anak aja langsung spontan kamplang nih. Itu. Hal sederhana. Artinya tidak ada sisa. Nggih, sekarang berbuat di dunia ini masih sempat kita lihat, nggih. Masih bisa dinikmati. Berikutnya yang ketiga yaitu kriya mana karma pala. Nggih. Kriya mana karma pala ini adalah hasil perbuatan kita yang saat ini tidak habis kita nikmati, keburu meninggal, nggih. Akhirnya di kelahiran berikutnya akan dinikmati. Makanya Sani berbuat baik adi kewah kan bakat ya. Tidak sempat ya nikmati di kehidupan ini, tapi di kehidupan berikutnya akan dinikmati. Nggih, niku karma pala niku. Niki adalah hukum redam. Hukum redam itu nabi. Hukum Tuhan. Atau bilang hukum alam. Hukum Tuhan. Tuhan menseleksi semua. Sebab akibat. Ya, seperti itu. Yang keempat yaitu adalah reinkarnasi punarbawa samskara. Meyakini adanya reinkarnasi. Yaitu lahir kembali atau lahir berulang sesuai dengan karma wasananya. Maka kita beragama Hindu ini bukan hanya lahir satu kali saja. Dari yang kita ingat, kita sudah pernah lahir sebelumnya dengan badan yang berbeda-beda. Ingat, ciptaan Tuhan Tripramana, ya, yang ada sumber Atman di situ yang bernapas dari tumbuhan dari Eko Pramana yang mempunyai bisa bergerak tumbuh, yang Dwi Pramana binatang yang mempunyai suara, punya tenaga, dan manusia mempunyai tenaga, mempunyai suara, dan mempunyai pikiran. Jadi mungkin saja pernah kita lahir juga menjadi buron. Itu. Maka reinkarnasi ini pasti, makanya bilang mana surga dan neraka. Hindu bukan bicara konteks surga dan neraka. Karena dalam Hindu surga dan neraka ini adalah sebuah marga, sebuah perjalanan yang akan dipertanggungjawabkan sesuai dengan karmanya. Yaitu jalan terang, jalan yang gelap gitu. Itu ada enggak? Ada. Ya. Bagaimana perjalanan Korawa, bagaimana perjalanan Panca Pandawa, dan banyak tattwa-tattwa dalam Maraspati Tattwa itu disebutkan terkait hal itu.
Surga dan neraka itu ada. Maka kelahiran kita ini juga dari kelahiran surga syuta dan neraka syuta seperti itu. Reinkarnasi ini. Makanya ini konsep dasar kita beragama Hindu. Nah, yang kelima ada namanya moksa atau nibbanam. Meyakini adanya moksa, yaitu bersatunya Atman dengan Brahman atau nibbanam. Bahkan bilang amor ingat cintia menyatu dengan yang tak terpikirkan. Ya, gitu. Jadi inilah dasar kita, ya, dasar hukum agama Hindu yaitu Pancasrada. Maka implementasi niki sangat penting kita laksanakan, ya. Agar kenapa? Agar bisa menguatkan serada generasi kita, ya. Walaupun yang sudah tua juga, sing jomoro tua bukannya tiang nasaan segara dan lain sebagainya, tetapi terkait hal ini kadang kita yang tua juga lupa biasa. Makanya pembangunan serada niki sangat penting karena ini adalah kunci dasarnya kita beragama Hindu agar tidak bimplan. Nah, terkait dalam pelaksanaan ayatnya, jika kunci daripada niki sudah kita pegang dan kita yakini dan kita implementasi, maka tidak ada ayatnya yang akan bernilai sia-sia karena semua pasti akan mengacu ke tatwa atau sastra daripada agama niki. Bukan harus besar kecilnya, tetapi bagaimana kita bisa mempersembahkan sesuatu tidak bernilai cuntake. Cuntake nike berarti tidak terkontaminasi oleh pikiran-pikiran yang bikin kita sedih, sebet dan lain sebagainya. Makanya pasti lascarya bakti kita. Ya, maka disinilah tatanan Pancasrada ini kita juga diajarkan melaksanakan bakti marga yoga. Ya, wenten tadi ilian-ilian ngayah nih kesami berpahala nih. Yang penting dia kedek bakanyong ikhlasnya. Betara-betari sesunan Riki pada saat momen piodalan niki diwedal diturunkan memberikan warunugrahanya kepada umatnya yang betul-betul melakukan sujud bakti tanpa embel-embel sedih, sebat, gedeg dan lain sebagainya. Jangan. Karena bilang masuk di jero niki, masuk di tengah. Makanya semua energi luar kita, eksternal ini sudah kita bisa netralisir gitu. Ada tadi yang megambel, ngayah juga. Wenten kita memantra, wenten megidung, wenten daksina semua pelinggih. Semua mempunyai akses yang sama. Nah sekarang umat sedharma diajak duduk di jeroan dan ini mungkin setahun sekali ya. Kalau kita juga masih hidup, nggak tahu bulan berikutnya bagaimana namanya kehidupan. Disuruh duduk mendengarkan wejangan-wejangan dharma, juga umat sedharma juga melaksanakan iyatnya. Gitu. Jadi implementasi ini sangat penting ya, dan kita perlu pahami agar tidak ada menggerutu terkait hal-hal yang berkaitan dengan ujangan-ujangan dharma. Seorang yang memberikan dharma wacana, tapi namanya pendarma duta. Pendarma duta itu orang yang memberikan ceramah gitu. Ampun milu-milu ajaannya sebelah kan nabi. Ya, maka konsep-konsep sederhana ini kila yang perlu menjadi pegangan teguh kita, seperti ini. Ya, jadi umat sedharma yang berbahagia, yang tiang banggakan, mungkin tidak banyak yang tiang sampaikan, sederhana saja ya. Semoga ini bisa menjadi penerapan secara jenana kita, secara pengetahuan dan secara bakti yoga bagi umat sedharma. Dan dumugi di Rahina Purnamo Sasekaro niki kita selalu bisa dipertemukan kedek pekenyung ya,
jaga hubungan keharmonisan sesama umat beragama. Nggih. Jadi apalagi niki dekat-dekat momen pilkada, nggih, jangan sampai singsal hal-hal sepele dan lain sebagainya, ya. Jadi tiang sebagai sekretaris PADI Kabupaten Kolaka mengimbau kepada umat agar jaga kekompakan, kebersamaan, jangan sampai gara-gara arus nike nanti membuat kita saling hujat. Toh inti-intinya kita akan kembali juga ke masyarakat, nggih. Sing jone dhuwur keteko mae, nggih. Kang ngidong rago ngolah yatnya, kang ngidong rago ngolah gawe, nggih. Tapi tetaplah ke masyarakat kita. Maka tolong bangun hubungan kita yang harmonis, walaupun misalkan nanti berbeda atau bagaimana, itu adalah sebuah warna-warni. Jangan itu dipakai sebuah namanya perdebatan atau hal-hal yang bersifat negatif atau dendam dan lain sebagainya. Ingat konsep daripada Pancasrada niku. Hukum karma pala ada di sana. Gitu. Maka hukum karma pala niku tidak akan salah sasaran karena niku adalah hukum Brahman, hukum Tuhan. Seperti niku. Mungkin niku yang sampaikan tiang nunas geng reno sinampura yondan iwang antuk katur tiang dan tiang waliang antuk pramo santi. Om Santi 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 Om. Nggih suksema.